Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia keberkahan yang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang kita cintai. Mudah-mudahan nikmat dan karunia tersebut semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita pula kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Semoga kita dapat berdiri di belakang beliau dalam saf barisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang demikian. Dan khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan kita ini yang menjadi modal kita, menjadi tabungan kita untuk akhirat yang abadi dan kekal selama-lamanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali waktu salah seorang sahabat yang mulia yang agung, yaitu Hanzalah, salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada dirinya, nafaqa Hanzalah telah menjadi orang munafik. Lalu dalam kegalauannya ia keluar dari rumah dan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar melihat Hanzalah dengan keadaan khawatir, mengatakan, "Ada apa wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah telah jadi munafik." Abu Bakar terkejut mendengar hal yang demikian. Tidak mungkin. Hanzalah bukan orang munafik, kata Abu Bakar. Maka Hanzalah menjelaskan, "Wahai Abu Bakar, ketika kita berada dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang surga, kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga terbayang di hadapan kita bagaimana nikmatnya surga itu. Lalu Rasulullah pun menjelaskan tentang neraka, azab-azab yang ada di dalam neraka. Lalu kita pun terbayang bagaimana dahsyat dan ngerinya neraka, sehingga kita menangis. Tapi ketika kita selesai dari majelisnya Rasulullah, kita pulang ke rumah kita bertemu keluarga kita, maka hilang semua gambaran surga dan gambaran neraka. Bukankah perubahan ini seperti perubahan orang yang munafik? Kata Hanzalah kepada Abu Bakar. "Wahai Hanzalah," kata Abu Bakar, "aku pun merasakan demikian. Lalu bagaimana ini? Mari kita mengadu kepada Rasulullah SAW." Maka Hanzalah dan Abu Bakar menemui Rasulullah. Sampai di dalam kediaman Rasulullah, Hanzalah terlihat begitu murung. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Hanzalah, apa yang terjadi pada diri engkau?" Kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah jadi orang munafik." Rasulullah bertanya, "Kenapa demikian?" Maka Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, kalau kami bersama dengan engkau di majelisnya engkau, kami merasa seperti surga dan neraka ada di hadapan kami. Tapi ketika kami kepada keluarga kami pulang ke rumah, hilang semua itu, ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Hanzalah, seandainya engkau bisa terus demikian, istiqomah dalam keadaan demikian, maka malaikat akan menyalami kamu di jalan-jalan," kata Rasulullah. Tapi keadaannya tidak demikian. Ada yang imannya naik, ada yang imannya turun. Tetapi pada intinya Hanzalah merasa cemas dan khawatir bagaimana kondisi keimanannya yang naik turun. Hanzalah ingin menjadi orang yang istiqomah dalam keimanan dan amalan-amalannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan di dalam Al-Quran tentang faidah dari istiqomah itu sendiri. Uniknya di dalam Al-Quran ada dua ayat yang mirip sekali redaksinya. Satu di dalam surah Al-Ahqaf, yang kedua di dalam surah Fussilat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah dengan keimanan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat. Lalu mengatakan kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau takut, janganlah engkau merasa bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan kabarkan kepada mereka tentang surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untuk mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan,
Qalu Rabbuna Allah, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalamnya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan tidak merasa bersedih hati. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah ahli-ahli surga. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Dari dua ayat yang mirip ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang sanggup untuk istiqomah dalam keimanannya, dalam amal-amal ibadah yang pertama, mereka tidak akan merasakan takut. Karena takut ini banyak jemaah sekalian. Takut kehilangan harta, takut miskin, takut tak ada duit, takut tak ada makan. Subuh berjamaah. Datang dari waktu duha, dia sedang sholat duha. Datang dari waktu zuhur, dia sedang duduk dalam pengajian. Kapanpun datang, dia sedang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah kematian itu tidak lagi menakutkan kalau kita bisa dijamin menjadi orang yang mati dalam keadaan yang husnul khatimah? Mati kita lagi sholat, mati kita lagi mengaji, tak ada masalah dengan itu. Karena memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang susah itu kalau kita mati dalam keadaan yang buruk. Maka salah satu jalan untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah adalah menjaga keistiqomahan kita di dalam iman dan amal kita. Ini faedah yang pertama. Lalu faedah yang kedua, bahwa orang-orang istiqomah tidak akan merasakan sedih. Kenapa? Karena kesedihan itu juga bisa datang dari mana saja. Kehilangan harta, sedih. Kehilangan keluarga, sedih. Kehilangan jabatan, sedih. Sedih-sedih yang lain. Tapi orang yang istiqomah, dia selalu menjaga hubungan dan komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia paham betul bahwasanya yang memberikan cobaan adalah Allah. Ketika datang masalah kepada dia, dia tidak bersedih hati. Ya, ini cobaan Allah saja. Toh saya sedang dalam keadaan selalu berkomunikasi dengan Allah, beribadah dengan Allah. Jadi tidak ada masalah. Bahkan kesedihan yang paling sedih adalah kita mati dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa, amal ibadah tak ada. Itu yang paling sedih. Tapi orang istiqomah tidak akan sedih. Kenapa? Dia dengan keistiqomahan yang membawa banyak sekali bekal untuk akhiratnya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling luar biasa, orang-orang yang istiqomah ulaika ashabul jannah. Orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini memang tidak akan merasa takut, tidak merasa sedih, tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin dunia ini hanya sementara. Sakit di dunia sementara. Miskin di dunia sementara. Susah di dunia sementara. Toh nanti pada akhirnya dia akan masuk surga, dia akan senang untuk selama-lamanya. Berbeda dengan orang yang tidak istiqomah, tidak ada jaminan untuk dia surga. Senang dia di dunia, belum tentu senang dia di akhirat. Maka istiqomahlah kita. Apapun keadaan kita, miskin kita, kaya kita, senang kita, susah kita, upayakan untuk istiqomah dengan iman kita dan amal kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.